kita update progres sekiranya apa yang kita pengen coba kerjain hari ini, terus any blockers, apa maksudnya kayak kendala, terus mungkin apa yang udah kita kerjakan di hari kemarin gitu. Nah, si design sprint ini pada dasarnya merangkum 5 bagian, kurang lebih sama kayak apa namanya, design thinking tadi, cuma kalau ini lebih teratur day to day-nya tuh mau ngapain, dari mulai understanding siapa penggunanya dan apa yang mereka butuhkan sampai tahap ngevalidasi solusi yang kita buat tuh bener-bener uh, yang sesuai dengan users ekspektasikan atau enggak, kayak gitu. Selanjutnya ada yang namanya competitive analysis atau benchmarking. Sekarang kan aplikasi tuh kan udah banyak banget kan. Kayak misalkan e-commerce aja itu udah banyak banget. Ada Tokopedia, ada Shopee gitu, ada TikTok Shop walaupun itu juga pakainya dia Tokopedia kan. Nah, misalkan gini, kita kerja di Tokopedia. Terus kita diminta untuk bikin fitur refund. Yang jadi masalah adalah kalau Tokopedia itu refundnya nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba langsung masuk aja ke wallet kita. Sedangkan kalau di aplikasi lain tuh ada yang dikasih tahu dulu atau mungkin bahkan uangnya ditahan dulu, terus ketika kita buka status order kita, kalau memang statusnya di cancel dan butuh refund, kita punya 2 opsi, either itu refund atau reorder barang yang sama cuma dari toko lain. Nah, sebenarnya kita tuh nggak harus selalu yang apa ya, diskusi internal juga, kita juga bisa ngelakuin ini sendiri gitu. Kita coba aplikasi lain gitu, kira-kira sistem refundnya Shopee itu kayak gimana sih, kira-kira sistem refundnya Lazada tuh gimana sih gitu kan. Jadi kita bisa listing nih kompetitornya apa aja, terus fitur-fitur yang mau kita coba bandingin tuh apa aja. Jadi kita bisa lihat point of view ketika kita menggunakan aplikasi lain, fiturnya tuh seperti apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya Blue Ocean Strategy. Kebanyakan perusahaan itu ada di daerah Red Ocean. Dia berkompetisi dengan market yang memang udah ada, yang eksis gitu. Kayak tadi contohnya Tokopedia, Shopee itu kan ya sama gitu kan. Marketnya dan tujuan mereka juga sama ya, dagang, jualan barang. Tapi ada yang namanya Blue Ocean Strategy. Kayak yang tadi gue bilang di awal, bikin fitur baru tuh sebenarnya nggak salah, cuma agak challenging. Karena kita mencoba untuk membangun sebuah behavior baru yang mana mungkin masyarakat kita belum terbiasa dengan itu. Kayak misalkan contohnya di sini yang berhasil adalah TikTok. Kalau dulu teman-teman ingat, sebelum ada TikTok, kita tuh nonton video itu di YouTube ataupun Netflix. Kita belum terbiasa sama yang namanya short video. Mungkin dulu TikTok tuh namanya masih Musical.ly kalau teman-teman ingat. Itu zaman-zamannya Bowo, Bowo muncul pas zaman Musical.ly apa TikTok ya, gue lupa. Pokoknya pas zaman-zaman TikTok tuh ya masih sekedar kayak, kalau teman-teman pernah denger Rap Smash. Nah, kalau teman-teman tahu itu mungkin teman-teman mikir kayak apaan sih, alay banget. Pasti di antara kalian pernah lah punya judgement seperti itu. Bahkan gue juga pada saat itu kayak gue nggak bakal download TikTok gitu kan. TikTok alay, isinya orang joget-joget semua. Tanpa disadari, apa yang TikTok lakukan itu berhasil. Itu mereka sedang mencoba market baru, mencoba membuat market baru, mencoba membuat sebuah kebiasaan baru. Dari yang tadinya orang-orang nonton video itu horizontal, sekarang mereka mengubah behavior itu dengan orang mulai terbiasa menonton video secara vertikal. Bahkan dari yang tadinya durasinya harus minimal at least 5 menit, tapi sekarang orang tuh bisa loh terengage dengan nonton video yang cuma sekedar 10 sampai 15 detik doang. Kayak siapa yang menyangka dengan itu? Tapi TikTok berhasil melakukan itu. Gitu. Jadi bisa dibilang kebiasaan ini atau mungkin metode ini, metode Blue Ocean ini metode gambling. Kalau memang berhasil, kita bakal jadi pionirnya kayak TikTok ini. Kalau gagal, ya udah nggak bakal ada yang pakai aplikasi kita. Kayak gitu teman-teman, kurang lebih gambarannya. Nah, selanjutnya ada yang namanya dog fooding, eating my own dog food. Ini bukan kayak kita harus makan makanan anjing, nggak, bukan. Jadi kurang lebih gini gambarannya.
Dog fooding itu adalah eating your own dog food is something that makes perfect sense in a business environment. Jadi gini gambarannya. Kita kan ibaratkan kita lagi bekerja di sebuah perusahaan. Let's say video. Gimana caranya kita tahu apa yang harus diimprove dari aplikasi video kalau kita nggak pakai video gitu. Kita kerja di video, tapi kita kebanyakan nonton di Netflix. Nggak salah sebenarnya, kita bisa pakai metode yang sebelumnya, yang benchmarking tadi. Tapi kita jadi nggak kenal dengan aplikasi kita sendiri. Kita nggak bisa ngambil point of view-nya users tuh apa aja yang nggak enak nih ketika mereka nonton dari aplikasi video ini. Gitu. Bahkan di sini kan gue nulis, however, this has to be beyond corporate policies. Like, famously Coca-Cola itu tidak mengizinkan Pepsi di kantor mereka. Karena kenapa? Biar para pekerjanya tuh lebih kenal lagi, lebih dekat lagi sama produk yang mereka bikin sendiri. Supaya mereka bisa tahu keresahan ataupun mungkin kekurangan dari aplikasi mereka tuh apa. Sehingga muncul inovasi-inovasi baru, improvement-improvement baru yang bisa kita lakuin. Begitu. Nah, relate ke dog fooding tadi, gunanya dog fooding adalah ini untuk meningkatkan rasa empati kita. Karena salah satu soft skill yang harus dimiliki seorang product management adalah si empati ini. Sekarang gue mau nanya, kira-kira kalian tahu nggak bedanya empati sama simpati itu apa? Ada yang mau coba jawab? Saya coba. Boleh. Kalau untuk simpati, dianya itu berarti kayak merasakan, misalnya ada teman soal lagi sedih dan dia itu Hmm. merasakan kayak saya sedih juga mendengarkan musibah yang dia dengar. Kalau untuk empati itu, dianya itu merasakannya cuma lebih dalam, sam, ya sampai dia itu lebih dalam gitu, dan dia itu lebih mengerti perasaan temannya, serta dianya itu kayak mulai mulai terbentuk mau ingin cari tahu untuk membantunya bagaimana gitu. Yes, betul. Kurang lebih kayak gitu. Kayak misalkan kita ngelihat temen yang jatuh dari sepeda, gitu kan. Kalau kita cuma bersimpati, kayak apa ya? Ngomongnya tuh pasti, kasihan ya dia jatuh dari sepeda, gitu. Atau bahkan jeleknya tuh kita ketawain dia. Sedangkan kalau empati itu adalah kalau ada temen yang jatuh dari sepeda, kita pasti langsung nyamperin dia ngomong, gak enak ya jatuh dari sepeda, pasti sakit. Ada yang mau dibantu nggak? Kayak gitu. Kakinya sakit ya. Ada yang berdarah nggak? Ada yang luka nggak? Gitu. Kita langsung naruh point of view kita di orang yang jatuh itu. Nah, kalau kaitannya sama product management atau mungkin product development, ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, let's say kita lagi eh, coba fitur downloadnya YouTube gitu. Kalau teman-teman sadar, kalau teman-teman langganan YouTube Premium itu kadang-kadang apa yang ada di suggestion di halaman download itu kadang suka ke download sendiri tanpa kita yang harus ngelakuin action sendiri. Itu padahal cuma recommendation aja. Tapi itu kalau misalkan kita langganan itu premium, itu dia kadang ke download sendiri. Itu kan kayak kalau kita misalkan kerja di YouTube terus kita pakai itu kayak nggak enak kan. Kita apa namanya? Udah langganan premium padahal ternyata ada loh di page download beberapa recommendation dan itu ternyata ketika kita persyaratannya cuma sekedar connect wifi aja terus nanti ke download semua yang mana point of view kita sebagai users nggak enak dong kayak eh, storage HP kita secara nggak langsung bakal kepake untuk downloadan itu walaupun ternyata fitur tersebut bisa kita matiin sedangkan nggak ada informasi kalau kita tuh sebenarnya bisa matiin fitur ini di settings gitu. Itu kan agak painful kan. Nah, itu kenapa dog fooding itu penting supaya kita ngerti aplikasi kita tuh kurangnya di mana dan yang harus diimprove ataupun diperbaiki dari aplikasi kita tuh apa aja. Kayak gitu kurang lebih. Nah, ini yang tadi gue bilang. 4 resiko yang sekiranya harus kita lihat, harus kita pertimbangin ketika kita ngedevelop sebuah solusi ataupun produk. Yang pertama dari sisi value atau nilai. Ketika kita udah bikin sesuatu, gitu kan, misal nih jualan produk yang ini dulu deh yang ada bentuknya. Misalkan kita pengen jualan kue,
kira-kira ada nggak nih yang bakal beli kue kita? Ada nggak yang bakal milih produk kita? Karena kan kue tuh udah banyak banget tokonya kan. Ada nggak yang bakal milih? Kayak gitu. Kalau misalkan pertanyaan pertama ini udah nggak kejawab, ataupun jawabannya adalah no, kita nggak bisa nerusin itu. Jadi, kenapa? Ya sia-sia dong kalau misalnya kita udah bikin suatu produk, tapi ternyata nggak ada yang milih atau bahkan nggak ada yang beli produk kita. Nah, yang kedua, secara usability, penggunaan. Kayak yang tadi gue bilang, ketika kita pengen ngejalanin sebuah improvement, ngebuat sebuah improvement, atau bahkan sampai ngebuat fitur baru, kira-kira customer ataupun users tahu nggak cara nggunainnya tuh kayak gimana? Karena kalau misalkan kita udah ngedevelop sesuatu, ngedefine sesuatu, atau bahkan sampai tahap ngerjain dan di-deploy gitu kan ke users, ternyata solusi ataupun improvement yang udah kita coba kasih itu nggak impactful ke users, nggak ada gunanya. At the end, itu fitur bakal ditarik, yang mana ya sia-sia dong cycle yang udah kita lakuin. Nah, makanya dua solusi di atas yang value risk dan usability risk ini wajib terjawab terlebih dahulu sebelum kita akhirnya meneruskan solusi tersebut. Kayak gitu. Kayak mungkin kalau teman-teman sadar waktu Instagram ngubah resolusi feeds-nya yang tadinya kalau nggak salah 1:1 ya, terus berubah jadi 9:3 gitu kan. Itu padahal bukan cuma itu yang berubah, tapi tampilan profil teman-teman juga berubah gitu kan. Nah, itu masuknya ke mana? Sebenarnya itu masuk ke usability risk. Kayak customer tahu nggak cara apa make itu, atau mungkin suka nggak dengan improvement yang mau coba kita lakuin. Ternyata dapat responsnya enggak. Tapi Instagram tuh nggak nge-revert, ngebalikin resolusinya kayak sebelumnya. Tapi mereka ngehadirin fitur tambahan di mana teman-teman bisa nge-adjust posan-posan sebelumnya yang mungkin resolusinya masih berkaitan dengan resolusi yang sebelum diimprove, mungkin 1:1, jadi resolusi yang baru. Itu cara Instagram untuk mitigasi feedback usersnya gitu. Nah, yang ketiga itu visibility risk. Ini berkaitan sama tim internal kita. Kayak misalkan kita pengen ngerjain payment method gitu. Yang tadinya kita cuma punya virtual account sebagai payment method, tapi kita pengen coba nih nambahin e-wallet sebagai payment method yang baru. Nah, kita juga harus cek nih, kayak yang gue bilang tadi, PM itu kan kerjanya nggak sendirian, tapi ada designer, ada engineer, ada tim bisnis, finance, dan lain-lain. Kita harus ngecek tuh ke semua sisi. Kira-kira engineer kita bisa nggak ngerjain itu. Terus dari sisi finance, karena ini berkaitan dengan payment, ada nggak yang impactful dengan inovasi yang mau coba kita lakuin. Pokoknya tuh bener-bener kita ngecek tuh ke semua stakeholders yang sekiranya akan affect dengan improvement yang mau kita coba lakuin. Kayak gitu. Dan yang terakhir, secara business viability risk. Kayak dari sisi budget, atau mungkin ada legalnya, itu dan pokoknya kurang lebih kayak gitu. Kayak misalkan kita mau apa ya, develop suatu produk ataupun fitur yang related sama user concern gitu kan. Itu harus kita pertimbangkan juga. Kayak misalkan kita mau minta akses users, akses ke notifikasi ataupun kontaknya users. Itu kan berkaitan sama legal kan, berkaitan sama hukum. Kita harus cari tahu itu juga supaya ya nggak senjata makan tuan juga. Ternyata apa yang udah kita coba develop di situ secara aturan tuh ilegal, nggak boleh. At the end kan perusahaan kita juga yang kena. Kayak gitu. Next. Nah, lagi-lagi sebenarnya realita dari semua yang udah gua kasih tahu atau mungkin gua jelasin tadi adalah, nah, PM itu adalah singkatan dari pawang meeting gitu. Mungkin sini ada kan nggak yang, oh belum ada dia. Pokoknya dulu gue waktu magang di video yang satu cycle dia kan 2 minggu ya. Itu setiap hari pasti ada meeting. Satu hari meeting tuh kayak bisa 2 sampai 3 kali, itu belum termasuk diskusi one on one. Misalkan diskusi sama engineer atau mungkin sama tim bisnis dan lain-lain. Jadi bisa dibilang
tahapan problem discovery sampai solution discovery ini adalah proses yang banyak, sangat amat banyak melibatkan meeting gitu. Tapi untungnya karena di perusahaan baru gue ini di Pinhome gue satu cycle 1 bulan, dan uniknya mereka cuma ada kurang lebih 3 meeting dalam seminggu. Gue juga nggak tahu kenapa mereka mengimplementasi sistem seperti itu, tapi at least kita sebagai PM tuh punya waktu lebih banyak lagi untuk ngedefine solusinya sendiri gitu. Next. Oke, sebelum gue masuk ke chapter 2, masuk ke user stories, ini kan lebih teknikal lagi. Untuk solution discovery, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Biar gue izin minum. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung. Silakan Fajar. Ya, halo Bang. Izin nanya Bang. Mungkin ini lebih ke arah apa ya? Bisnis mungkin ya Bang ya. Ketika Hmm, seorang PM mau ngedeliver solusi gitu ya Bang ya. Dia tuh hmm. harus mikirin dari sisi bisnisnya nggak sih Bang? Kayak apakah ini bakalan solusi yang kita develop ini bakalan berimpact gitu ke bisnis kita atau cuma mikirin kayak yang penting user itu nyaman gitu pakai produk kita. Of course. Jawabannya adalah pasti. Kita mikirin Pasti. dari sisi bisnis. Kalau lu back lagi ke deck yang udah gue kasih waktu week 1, itu salah satu stakeholders yang kita punya vertikal ke atas. Itu ada managerial level, ada C-level. Dan mereka itu selalu punya matriks utama yang harus kita coba achieve setiap kuarternya. Kayak misalkan sekarang nih, gua di Pinhome itu lagi ngerjain payment. Dan matriks utama yang udah di set sama manajer gua, sama bos-bos gua itu adalah revenue. Yang mana itu berkaitan sama pendapatan. Nah, dari matriks utama itu di breakdown lagi sama eh, senior PM gua. Kira-kira apa aja nih yang harus kita kerjain yang sekiranya itu bisa support revenue. Dan itu masih berkaitan sama pengalaman pengguna. Nah, sampai pada akhirnya kita pengen nge-integrate eh, payment yang kita punya ke central payment perusahaan. Supaya ke depannya users kita tuh sebenarnya nggak cuma user eksternal atau mungkin pengguna di luar, tapi users kita tuh juga orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Karena kan pasti ada produk yang sekiranya dioperasikan sama internal kita kan. Kayak misalkan, let's say database, terus op- pokoknya semua hal yang berkaitan sama operation. Kayak mungkin tim finance, kalau mereka mau ngelihat transaksinya kan itu ada database yang relatednya kan. Nah, gitu. Nah, integrate ini di breakdown lagi. Kira-kira apa sih yang harus kita lakuin, dan ketika kita coba integrasi si central payment ini, database apa aja yang akan terefek atau terpengaruhi sama implementasi tersebut. Database, terus juga dari sisi teknikal, ada nggak data-data ID-ID yang sekiranya akan kesenggol nih sama implementasi ini. Kita juga harus siapin mitigasinya kan. Karena itu berkaitan sama pencatatan keuangan. Nah, itu yang pertama. Selain itu, pecahan yang kedua adalah ketika kita pengen ngeintegrasi ke central payment, ternyata di central payment itu belum ada e-wallet sebagai metode pembayarannya. Yang mana kalau kita balik ke payment kita sendiri, e-wallet itu salah satu penyumbang revenue terbesar. Kayak misalkan dari 100% e-wallet tuh 20%-nya. Itu kan lumayan. Kalau misalkan kita kehilangan opsi tersebut, udah pasti akan terjadi yang namanya drop off. Data yang tadinya 20% bisa aja drop ke 5%. Itu sangat amat possible. Makanya yang mau kita lakuin sebelum kita integrasi, itu kita pengen nambahin dulu e-wallet ke central payment-nya. Supaya ketika kita udah integrasi, kita nggak kehilangan angka yang 20% ini. Gitu. Dari sisi users pun enak. Mereka tetap bisa melakukan pembayaran pakai e-wallet tanpa harus memilih metode pembayaran yang lain gitu. Jadi sebenarnya secara vertikal itu ada efeknya,
manajerial, kita tetap dapat revenue, kita bahkan bisa nge-push revenue-nya dari sisi users ke bawah, vertikal ke bawah. Mereka juga tetap dapat opsi payment method yang mereka mau. Mereka nggak kehilangan itu. Kayak gitu jawabannya. Ada lagi yang mau Oke bang, ditanyain? sangat menarik. Buat saat ini mungkin cukup bang, sangat jelas. Terima kasih bang. Oke, thank you Fajar. Dari yang lain mungkin? Jangan malu-malu ya teman-teman. Mendingan kalian banyak nanya saat masih belajar. Gitu. Supaya, apa ya, pada saat kalian misalkan pengen daftar intern gitu kan, let's say. Itu kalian udah punya modalnya, dan kan kemarin ada yang nanya tuh, unique selling point-nya yang harus dimiliki seorang PM itu apa? Salah satunya itu basic knowledge. Sambil nungguin yang nanya, gue sharing dikit. Waktu gue interview waktu itu pengen masuk ke video lewat MSIB, itu mereka ngadopsi yang namanya FGD, Focus Group Discussion. Tapi kebetulan waktu itu lawan FGD gue cuma satu. Walaupun itu adalah FGD, gue tetap menganggap orang yang lagi interview sama gue adalah kompetitor gue. Karena tujuan kita sama, kita pengen sama-sama diterima di sana. Cuma poinnya adalah apa yang bisa ngebedain gue sama orang itu. Nah, kebetulan gue dapat poinnya pada saat itu. Gue tahu video tuh kayak gimana dan improvement yang harus dilakuin tuh apa. Dan gue juga ngerti matrix yang related ke improvement itu tuh apa aja. Kayak gitu. Itu salah satu unique selling point yang mungkin ya masih di level untuk intern. Kalau ke atas-atas lagi, nanti gue coba cari tahu lagi. Makanya gue waktu itu ngetiknya ya find it by yourself, karena gue juga masih mencoba mencari tahu. Ada yang mau nanya lagi? Tahu Benny? Ekin? Gua ada bang. Boleh. Oke. Eh, tadi kan ini gue lihat-lihat ada banyak tuh solution discovery-nya. Nah, Hmm. jujur gue masih masih proses pemahaman lah gitu. Hmm. Terus apakah gue harus langsung hafal semua atau gue bisa ngalir aja ntar? Dari semua metode yang tadi yang ada, Mm-mm, ngalir aja nggak apa-apa. Nggak ngalir aja. semua itu harus lu pakai. Kayak misalkan kayak tadi gue bilang, gue kan lagi ngerjain payment nih. Daripada gue apa ya istilahnya ya, coba nyari tahu sendiri kayak gimana, mendingan gue benchmarking aja nggak sih? Karena kan udah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang udah ngimplementasi itu duluan. Gue tinggal lihat aja kalau di aplikasi A kayak gimana flow-nya, journey-nya tuh kayak gimana, terus kekurangannya tuh apa. Yang nantinya gue bisa rangkum sendiri, baiknya kalau kita mau implementasi di aplikasi kita, itu kayak gimana. Kayak gitu. Kita tinggal Oh, pinter-pinter aja metode ataupun cara yang mau kita pakai, itu kayak apa atau cara apa aja. Tuh. oke siap. Thank you bang. Jadi ya, jadi bisa gue bilang ya kayak gitu. Sebenarnya profesi PM tuh ya salah satu profesi yang kalau mau belajar ya salah satu kategori yang bisa learning by doing. Ada lagi? Saya mau nanya bang, Boleh. ya bang, pernah nggak merasa pertama kali itu terjun ke PM itu susah untuk memahami materi? Jujur saya juga merasa gini. Terus apa merasa tertinggal lah dari yang lain, susah memahami materi yang tadi dimaksud sampai sampai sekarang jadi lebih memahami pelan-pelan gitu bang. Pernah nggak pertama kali gini? Pernah. Waktu gua kerja di magang pertama kali di GetGet gitu kan. Gua kerja di bawah eh, teman gua langsung, si Aril Aril ini. Walaupun dia temen gua, tapi yang namanya kerja kita harus profesional dong. Itu gua bener-bener disuruh, diminta buat explore sendiri, cari tahu sendiri. Gue waktu itu diminta untuk nge-revamp homepage websitenya perusahaan dia, dengan cara gue diminta buat ngotak-ngatik dulu di stagingnya waktu itu. Gue nggak tahu gimana caranya ngotak-ngatik staging kan. Kalau gue nanya dia, jawabannya itu selalu coba aja nonton di YouTube, kayak gitu. Jadi bener-bener ya udah gue coba explore sendiri, nanya-nanya sendiri, ataupun gue juga masih mentoring kok. Kalau mungkin gue kasih satu rekomendasi website buat teman-teman, kalau memang misalkan
kalian mau mentoring one on one gitu dengan orang yang udah kategorinya jago, PM jago gitu, itu di sini teman-teman, edpilis.org, dan kebetulan itu gratis gitu. Jadi gue selalu nih, misalkan gue lagi ngerjain sesuatu atau lagi diminta buat ngerjain itu, gue mentoring, tapi mentoringnya bukan hanya kayak, mas saya disuruh ngerjain ini kira-kira baiknya gimana ya, enggak kayak gitu. Gue coba tarik secara general masalah yang gue lagi hadapin tuh apa, dan masalah yang mau coba gue solve tuh apa. Jadi biar prosesnya yang lagi gue cari tahu, proses untuk bisa dari masalah ke solusi ini tuh baiknya kayak gimana, kayak gitu. Itu cara gue. Atau mungkin kayak misalkan kemarin nih, yang waktu gue ngerjain payment itu salah satu project yang technical banget. Sedangkan gue tuh paling anti yang namanya ngoding, teman. Tapi ya mau nggak mau sebagai PM juga at least harus bisa lah belajar beradaptasi. Nah pada saat itu gue dibantu sama engineer-nya. Gue dikasih dokumentasi API beserta error-error yang ada. Gue diminta buat explore dari sana supaya gue ngedefine problem dan juga solusinya tuh tepat. Jadi gue waktu itu bener-bener dedicating time 1 hari, 1 atau 2 hari gitu. Gue baca-baca dokumentasi API-nya, dan kebetulan kan sekarang ada GPT ya, ada AI, bantuan AI. Kadang gue juga ngobrol sama GPT. Kalau gue pengen nyelesain masalah ini based on API yang ada, dokumentasi API yang ada, itu kayak gimana ya? Atau mungkin kayak ini error code-nya error code berapa ya? Kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman takut dengan keberadaan AI ini, AI bakal menggantikan profesi manusia, sebenarnya enggak. Justru yang bakal menggantikan profesi manusia adalah manusia-manusia yang bisa menggunakan AI untuk membantu pekerjaan mereka. Kayak gitu. Makin serem lu bisa pakai AI, promptingnya makin serem, lu bakal dicari sama perusahaan. Kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu USP juga kali ya. Karena dulu gua di video tuh, kalau lu PM dan lu nemu tools AI yang bisa ngebantu kerjaan lu, ya udah lu tinggal ngomong aja ke atasan lu, ntar dibeliin subscription. Perusahaan tuh sebenarnya nggak anti sama AI. Jadi kalau lu punya AI apa dan lu butuh support itu, nanti bakal dibeliin sama mereka. Kayak gitu. Kayak ini aja, nulis user stories, nanti bisa pakai AI. Nanti gua kasih tahu caranya. Ada lagi nggak masih seputar solution? Sampai 9.30 deh. Ada lagi? Aman? Coba kasih reaction kalau memang sudah aman supaya gue bisa lanjut. Iya, man. Oke, kalau aman, kita lanjut nih ke chapter yang kedua, The Art of User Stories, writing untuk impact dan juga clarity. Kenapa sih di sini gue nyebutnya adalah seni art gitu. Nah, ini yang tadi gue mention, siapa sih product manager itu? PM itu crowd controlling di sebuah ruangan yang sangat amat berisik gitu. Kayak di sini mungkin gambarannya ada engineering team, ada scrum master, ada business owner, customer support, dan lain-lain. Kita tuh sebenarnya ada di tengah-tengahnya nih. Nah, nih, kita tuh sebenarnya ada di sini nih. Nah, tugas kita adalah gimana caranya kita bisa mengintegrasikan semua orang yang ada di sini supaya bisa satu suara. Nih, yang ada semua yang ada di sini nih. Kita adalah jembatan komunikasi dari mereka semua. Makanya salah satu skill set penting dari seorang PM itu adalah stakeholders management. Nah, dan juga communication pastinya. Komunikasi itu adalah kunci, dan kebetulan di bawah ini adalah sebuah contoh komunikasi yang salah gitu kan. Kayak kalau misalkan cowok-cowok punya pacar gitu kan, terus ceweknya ngomong komunikasi adalah kunci, terus cowoknya nanya apa yang salah, ceweknya jawab nggak ada, tapi tiba-tiba di BT-in. Itu salah satu contoh komunikasi yang salah, teman-teman. Maaf ya teman-teman wanita. Gimana sih komunikasi yang benar tuh sebenarnya?
itu adalah clear communication. Kita tuh bisa mengartikulasikan atau mengkomunikasikan sesuatu dengan clear. Maksudnya clear adalah lawan bicara kita tuh juga mengerti apa yang coba kita sampaikan. Nggak cuma komunikasi kita lancar. Karena percuma kalau komunikasi kita lancar tapi lawan bicara kita nggak ngerti apa yang mau kita coba omongin, ya sama aja lu apa ya kayak ngomong sama tembok gitu lah bahasanya. Selain itu juga clear communication akan menuntun kita ke poin yang namanya good stakeholder management. Karena kan juga tadi ya stakeholder kita ada banyak. That's why kita perlu komunikasi yang jelas supaya cara kita untuk maintenance hubungan yang ada dengan semua stakeholders itu juga baik. Kayak gitu. Ketika kita udah punya dua itu, kita bisa ada tuh menjadi seorang orkestrator. Gue mengibaratkannya seperti itu. Kita bisa menghasilkan musik yang indah lewat situ. Nah, user stories itu basically salah satu alat untuk kita mengkomunikasikan, ngedefine apa sih yang users butuhin supaya kita ngobrol itu lebih gampang. Misalkan ngobrol ke engineer, ngobrol ke designer, gitu, ke semua stakeholders. Dan bisa nuntun mereka supaya kita ngedevelop produknya juga lebih clear lagi. Kayak gitu. Karena yang pertama kali atau pintu pertama yang tahu apa yang users butuhin kan itu kita. Dan kita juga yang tahu solusi yang better tuh kayak gimana. Sedangkan designers ataupun engineer kan cuma istilahnya ya bagian teknikalnya lah. Desainernya desain, terus siapa namanya engineer ya ngoding. Karena kalau teman-teman sadar, biasanya engineer-engineer yang jago itu, walaupun mereka jago ngoding, terkadang salah satu kekurangan atau mungkin missing pieces dari mereka yang gue rasain adalah kadang tuh mereka suka susah berkomunikasi kayak gitu. Tapi kalau misalkan seorang engineer dia bisa komunikasinya lancar, clear, stakeholder manajemennya baik, ketika dia jadi PM, kalian bakal susah ngelawan dia. Tuh orang udah jago banget berarti. Kayak gitu. Next. Nah, gini. Ini adalah contoh format dari user stories. Kalau di bahasa Indonesia kan ada 5W 1H. Tapi kalau untuk user stories kita cuma pakai 3W aja. Di who, what, sama why. Who-nya itu untuk yang pertama as a siapa. Terus untuk W yang kedua untuk what I want to. Lu mau ngapain? Dan yang ketiga W yang ketiga itu why itu untuk yang so that why kenapa kita harus ngerjain yang what itu tadi gitu. Sebelum gue lanjut ke contoh dan yang lain, paham nggak format ini dulu? Pasti paham sih. Dari formatnya kelihatan jelas apa yang perlu lakukan. Oke, kayak yang tadi kita kan udah nge-define problemnya nih. Set. Jangan bisa. Nah, kita masuk nih ke kesalahan-kesalahan umum yang biasanya dilakukan ketika menulis user stories. Yang pertama itu terlalu technical, yang mana seharusnya tuh kita fokus aja ke implementasi yang apa yang user butuhin gitu. Yang apa yang disilang tuh udah pasti yang salah lah ya, kayak yang ini nih. Walaupun kita lagi ngerjain project yang mungkin ini technical banget gitu kan, bukan berarti lu nulis user stories-nya harus technical juga, kayak as a developer I want to implement an API with bla bla bla. Nggak, lu harusnya lebih fokus ke impact ataupun point of view-nya users tuh nanti akan seperti apa. Kayak misalkan di sini related ke login gitu. As a who, as a users, apa yang mau coba lo kerjain? Atau apa aktivitas yang mau coba mereka lakuin? Di sini kan login. I want to login securely without re-entering my password every time.
gitu. Intinya ya gue sebagai users, gue pengen login secara aman tanpa harus masukin password gue setiap kali gue mau login. Point of view-nya sebagai users kan sebenarnya cuma itu. Jadi kita nggak perlu nih nulis kayak yang di atas, ini kan technical banget. Sebagai developer gue pengen implement API ini nih. Mereka kan ini ya jawaban jawaban teknikal dari problem usersnya tadi, yang mana mereka pengen bisa login tanpa harus masukin password mereka setiap kali mereka coba untuk login gitu. Terus yang kedua, terlalu abstrak, yang mana kayak kurang clear, kurang clarity-nya tuh nggak ada untuk di tim. Nih, kayak gini. As a usersnya tuh udah bener. Yang salah tuh di sini. I want a better experience. A better experience itu kan luas banget kan. Kayak itu bisa mengarah kemana aja. Sedangkan sebenarnya lu harus spesifik ke satu masalah. Kalau misalkan masalahnya ada banyak, lu nulisnya kayak gini, I want a better experience, ya tim lu juga bakal bingung. Ini yang mana yang mau kita kerjain? Experience sebelah mana yang mau kita coba untuk improve gitu. Jadi yang baiknya adalah kayak gini. As a users, I want a faster checkout process so I can complete my purchase quickly. Sebenarnya better experience yang dia maksud di sini ternyata adalah faster checkout process. Itu kan salah satu better experience kan. Jadi benefitnya untuk users adalah mereka bisa menyelesaikan eh, belanjanya tuh lebih cepat. Karena tadi kita coba untuk implement faster checkout process tadi. Kayak gitu. Yang ketiga, nggak ada clear user value-nya. Kalau kita flashback lagi satu slide ke belakang, tadi kan harus ada why-nya kan, yang mana why-nya itu berisi value dan juga objektif, bukan ini juga sih, value ataupun objektif untuk users, gitu. Jadi jangan cuma fokus di fitur-fiturnya doang tanpa mikirin benefitnya. Kayak di sini misalkan, as a user, I want a dark mode. Udah habis itu. Terus kenapa? Kenapa lu harus implement dark mode? Pasti nanti engineer nanya kayak gitu kurang lebih. Kayak kenapa kita harus eh, ngerjain ini, ngerjain si dark mode ini? Emang ada feedback dari users? Emang ada users yang komplain dengan light mode gitu? Lo nggak bisa ngejawab itu karena lo nggak ada si why-nya tadi. Padahal kalau kita nambahin why-nya ada di sini, reduce eye strain at night gitu. Jadi apa ya, nggak cuma sekedar lu pengen implementasi apa tapi nggak ada kenapa lu harus implementasi itu, kenapa kita harus ngerjain ini, karena nanti yang ada kalau nggak ada itu lu bakal diserang sama engineer kayak gitu. Untuk 3 common mistakes yang pertama, ada yang mau nanya dulu? 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, nggak testable, nggak bisa dites. Maksudnya apa? Ini nggak ada validasinya nih. Kayak yang salahnya, sebagai users, gua mau notification system. Notifikasi sebenarnya kalau kita breakdown itu ada banyak, ada push notif, ada notif yang misalkan teman-teman buka aplikasi tuh ada yang nama mau engage yang suka banner pop up gitu kan. Itu ada banyak. Nah, di sini yang notifikasi yang lo maksud tuh yang mana? Pain point-nya tuh yang mau coba lo tackle tuh yang mana? Oh, ternyata si push notification ini. Push notification tuh notif yang suka muncul di navigation bar, notification barnya teman-teman tuh. Kayak misalkan ini kan case-nya adalah order is out for delivery. Jadi kalau misalkan teman-teman pesan sesuatu terus ternyata ordernya udah dikirim, tapi teman-teman lagi posisinya tuh nggak di aplikasi itu, kadang suka muncul kan pop-up notifikasi kalau pesananmu sudah diantar gitu. Itu namanya itu namanya push notification gitu. Terus yang terakhir adalah terlalu panjang. Karena sekali lagi, ini bukan epic. Yang coba kita buat di sini adalah sebuah user stories. Anyway, epic itu apa? Epic itu kurang lebih
mirip kayak PRD. Epic itu versi mininya PRD gitu. Karena kalau misalkan Epic itu skalanya skala besar. Kayak tadi misalkan gua ngerjain payment. Itu Epic utamanya adalah payment. Sedangkan kalau di breakdown tadi kan ada banyak, ada integration, ada add new payment method dan lain-lain. Kayak gitu. Kayak misalkan di sini contohnya sebagai users gue pengen recommendation system yang menyarankan produk based on apa yang gue suka. Kan panjang kan. Kayak recommendation system di aplikasi itu ada banyak. Ada yang ditaruh di homepage berupa section-section, ada yang ditaruh di search bar. Kayak kalau teman-teman sadar di TikTok, kalau teman buka searchnya kadang di bawahnya ada kayak you may like this kalau nggak salah tulisannya. Nah, yang dimaksud recommendation system nih yang mana gitu kan. Nah, ternyata di sini tuh eh anyway ini juga kayak interestnya user kan kita nggak tahu nih pengguna kita kan nggak mungkin cuma ada satu atau mungkin 10 orang doang kan. Sedangkan aplik apa ya bisa ada ribuan atau mungkin jutaan orang gitulah. Gimana caranya kita nentuin recommendation systemnya sesuai dengan interest mereka gitu. Kita mau nentuinnya itu dari mana? Nah, kita harus bikin yang lebih clear lagi nih. Sebagai seorang user, gue pengen ngelihat product recommendations based on my recent purchase gitu. Spesifik ke transaksi yang terakhir mereka lakuin. Supaya kita tuh apa ya, ngedevelopnya tuh lebih spesifik lagi, lebih mengerucut lagi. Kalau tadi based on my interest doang, ya itu terlalu luas. Cara menentukan interestnya users tuh ada banyak. Ya gitu. Dari 5 poin tadi, ada yang mau ditanyain dulu nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gue lanjut. Nah, kayak ini yang tadi gue bilang. Ini contohnya. Jadi tuh kita PM tuh punya yang namanya product backlog. Atau istilahnya ya penyimpanan. Kayak kan tadi gue bilang tuh nggak semua eh, ide inovasi yang udah kita temuin harus kita kerjain pada saat itu juga. Kita juga harus pertimbangin eh, matriks utama yang mau kita coba achieve di quarter tersebut tuh apa. Kayak gitu. Nah, dari backlog itu masuk ke yang namanya Epic atau PRD. Ini sama aja ya, teman-teman. Kayak misalkan ini, Epicnya kita pengen ngerjain user profile. Nah, user storiesnya kita sekali lagi naruh point of view sebagai seorang users. Supaya kita harus berempati supaya kita bisa nulis user storiesnya sesuai dengan ya apa yang users butuhin. Kayak gini. Sebagai as a registered users, I want to be able to view my order history so that I can track my purchases and ensure that all orders have been delivered. Sebagai seorang users, gua pengen bisa untuk ngelihat history pemesanan gua. Jadi gua bisa nge-track apa purchases apa sih bahasa Indonesianya? Pembelian gua dan make sure kalau semua order itu udah kekirim gitu. Nanti baru nanti baru dia tuh di breakdown lagi tugas-tugasnya apa aja yang mau dikerjain. Karena kan ini sebenarnya juga scope-nya eh, ada banyak kan. Kalau misalkan kita pengen ngerjain tracking, kita lihat dulu kondisi order details kita tuh kayak gimana. Dari situ harus ada yang di-improve gak. Itu di breakdown lagi tuh. Jadi setiap task gitu. Atau mungkin kayak ini nih shopping chart. Sebagai seorang customer, gue pengen bisa nambahin barang ke keranjang gue. Dan gue pengen bisa check out secara gampang. Jadi gue bisa ngelakuin transaksi secara cepat gitu. Nanti di breakdown tuh untuk nge-support solusi ini tuh yang harus dikerjain itu ada apa aja yang related sama eh, kebutuhan tadi, user stories tadi. Next,
Oke, sekarang kita coba praktis. Sekali lagi gue bilang supaya kita interaksinya dua arah. Mungkin kita absen dulu deh dari kelompok satu. Ada kelompok satu nggak perwakilannya? Siapa kelompok satu? Gue lihat dulu dah. Aku Kak. Apa tuh? Suara pelan banget. Selma, Selma. Oh, Selma. Produk yang kalian ambil tuh apa? Traveloka. Traveloka. Terus masalah yang udah atau mungkin yang mau kalian angkat tuh apa? Em, fitur-fitur kayak bentar-bentar. Take your time, sek. Gua toilet dulu bentar ya. Halo, gimana? Tadi Selma, problem yang apa? Yang kalian angkat tadi apa? Atau kelompok satu yang lain mungkin yang bisa bantu. Kayak mengembangkan fitur-fitur kayak travel package yang sesuai minat dari usernya, terus uh, price range-nya kan juga belum ada. Terus juga Oke, mungkin beberapa dari user kayak butuh fitur split bill untuk lebih mempermudah. oke. Kita masuk ke problem yang pertama deh, karena ternyata banyak juga problem yang kalian bawa. Masuk ke recommendation. Kira-kira menurut lo, apa sih yang lo rasain sebagai user Traveloka? Emang masalahnya tuh recommendation dia mereka kenapa? Kayak kurang spesifik gitu sih Kak. Jadi misalkan di situ tuh di fiturnya tuh kayak apa namanya, ngasih budaya, tapi pas diklik tuh kayak cuma rekomendasi hotel, terus nggak detail lebih ke budayanya kayak gitu-gitu. Oke, sejauh ini yang lo kepikiran dari masalah itu kira-kira solusi apa yang harus kita kerjain yang related ke recommendation? Mungkin buat package yang benar-benar detail untuk user-usernya, terus tetapin segmentasi user, terus buat package-nya kayak gitu-gitu sih, Kak. Oke, how caranya? User research. Apa? Sorry. Research. Kita research dulu. Oke, oke, mungkin sedikit gua bentuk. Kayak tadi kan related ke recommendation yang mungkin kurang
relevan sama kondisi users. Kalau berkaitan dengan recommendation, yang bisa kita lakukan pertama adalah melihat data demografi. Kayak maksudnya kayak kebanyakan users kita itu behaviornya kayak gimana. Misalkan ternyata salah satu, misalkan kita spesifik fokus ke atraksi, karena kan ada banyak banget ya, ada hotel, pesawat, dan lain-lain. Tapi gue coba fokus ke atraksi. Kayak misalkan ternyata users itu lebih sering ataupun suka nyari lewat section. Nah, section itu kan ada banyak kan. Nah, kita coba lihat performance masing-masing sectionnya tuh kayak gimana. Ternyata kalau memang kita menemukan data yang mana kayak ada section yang nggak perform gitu. Misalkan kita punya section RFY nih, atau recommended for you. Ternyata justru section itu tuh nggak perform dengan baik. Berarti kan kejawab kan. Ternyata bener nih, apa hipotesa kita, ternyata apa yang coba kita tawarin di sana nggak sesuai dengan apa yang users ekspektasikan. Apa yang bisa kita lakuin? Yang bisa kita lakuin adalah implementasi A/B testing. A/B testing itu maksudnya kita coba untuk eh apa ya, ngedefine dua atau tiga solusi atau mungkin lebih, itu nggak apa-apa untuk kita coba testing. Pertama mungkin kita bisa buat section baru, section rekomendasi yang mungkin berdasarkan dengan kedekatan lokasi users kayak gitu, atau mungkin kayak itu kan yang pertama, opsi yang pertama. Opsi yang kedua itu adalah eh, top 3-nya atraksi yang ada di daerah tersebut. Itu kita bisa lakuin testing. Habis itu kita bisa lihat yang mana yang lebih perform dengan baik. Kayak gitu. Kayak gitu salah satu cara yang bisa kita lakuin. Atau mungkin bisa benchmarking ke aplikasi-aplikasi lain. Gimana sih cara mereka nampilin eh, rekomendasi untuk users mereka. Kayak gitu. Dan nggak harus terpaku sama aplikasi yang sama. Misalkan Traveloka, karena lu Traveloka terus benchmarknya ke tiket.com doang, nggak bisa ke apa aplikasi aplikasi lain kayak Grab, kan ada GrabFood tuh, mereka juga punya section untuk rekomendasi makanan kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan mau ditulis jadi user stories, itu kurang lebih solutionnya gimana? Coba. Kayak lu sebagai seorang users, ekspektasi lo apa, itu yang menjadi what-nya, terus benefit yang lu rasain itu apa, itu yang jadi why-nya. As a users, I want bla bla bla, so that bla bla bla. Ada yang mau nyoba nggak? Tahu mungkin selain Salma juga nggak apa-apa kalau ada yang mau nyoba. Ada yang mau nyoba nih. Masih iya gue challenge Kak Sasha. Oke, kalau memang nggak ada yang mau nyoba, kurang lebih tuh gini gambaran user stories ya. As a users, sebenarnya kurang lebih sama sih. Kayak yang tadi tuh ada di slide nih. As a users, bukan yang ini, gimana cara mulai? Kok maju sih? Saya. Nah, ini screen gue kelihatan nggak? Nah, kayak gini. Yang ini. As a users, I want to see a attraction atau activity recommendations based on, ini kan my recent purchase, mungkin based on uh, top activities on my city
on my city gitu. Jadi sebagai seorang users gitu kan, udah pasti usersnya orang-orang yang suka traveling. Mereka atau gua pengen ngelihat rekomendasi aktivitas yang gua bisa lakuin based on tergantung dengan eh, aktivitas yang lagi ngetren di kota tersebut. Kayak gitu, kurang lebih. Gue mau coba satu-satu, tapi sepertinya waktu itu tidak memungkinkan. Oke, itu jadi contoh aja ya, kelompok satu. Anyway, thank you Selma. Sama-sama, Kak. Oke, nah untuk di day 2 ini kurang lebih yang kalian apa ya akan kerjakan itu ini ngedefine solusi dan juga menulis user stories-nya. Dan karena kan kemarin sama Virian udah nemuin masalah. Sekarang kita coba cari tahu bareng-bareng nih solusinya. Nah, untuk solution exploration sendiri itu ada dua hal. High level approach. High level approach ini bisa karena kalian bentuknya adalah kelompok, kalian bisa brainstorming dan feasibility check bareng-bareng. Bisa benchmarking juga gitu. Kayak misalkan tadi kan ada eh, apa yang mau coba dicari tahu rekomendasi gitu kan fitur rekomendasi. Itu bisa benchmarking ke aplikasi-aplikasi lain gitu. Selanjutnya kalian juga bikin hipotesa nih. Kalau kita bangun fitur itu, kalau kita misalkan ngerjain atau ngerapihin rekomendasi kita, maka users akan lebih mudah lagi kan. Bisnisnya bisa kayak benefit atau mungkin perubahan perilaku gitu. Jadi kalau kita ngerjain ini, impact-nya buat users tuh apa gitu. Kayak kurang lebih sama kayak user stories, cuma ini point of view di PM-nya. Kalau user stories kan point of view ketiga, orang ketiga tuh. Point of view-nya users lah pokoknya gitu. Ini dua hal ini aja yang apa yang harus kalian kerjain. Gue kasih linknya dulu, bentar. Ini full deck PRD. Oh iya, sorry sorry gak ke notice, Nana. Nah itu link PRD versi Bootcamp Cilet. Itu gue langsung share versi lengkapnya aja ya. Bisa make copy dulu dan disesuaikan aja yang emang harus di situ bagian mana. Kan kemarin bagian problem statement sama impact assessment. Sekarang masuk ke solution exploration. Nah, di sini kan ada gue belum share screen nggak? Kelihatan Zoom. Nah, di sini kan ada design page kan. Ini sebenarnya kalian nggak harus ngedesain, tapi kalau memang mau effort banget, misalkan sedangkan waktu kan cuma seminggu ya, itu terserah kalian. Tapi kalian nggak harus ngedesain sendiri, tapi at least ada benchmarking dari aplikasi lain itu seperti apa. Dan design page ini nggak cuma sekedar desain user interface doang, tapi juga bisa berupa technical design. Technical design tuh maksudnya kayak activity diagram kalau memang apa namanya inovasi yang mau coba kalian lakuin adalah nge-revamp journey-nya, bukan apa namanya bukan user interface-nya doang. Kayak misalkan kalau ngangkat payment itu kan berkaitan sama journey kan, pengalaman pengguna kan. Yang tadinya mungkin ketika gue mau bayar nih, gue lagi pakai aplikasi A, gue mau bayar pakai e-wallet, gue dibawa dulu ke e-walletnya, masukin PIN segala macam baru bisa bayar terus dibalikin lagi ke aplikasi tempat gue beli barang. Nah, lu pengen coba untuk nge-simplify journey tersebut. Nah, itu berarti harus ada yang namanya activity diagram. Activity kayak gambaran kira-kira kayak gimana sih yang mau coba lu selesain, yang mau lu coba lu kerjain kayak gitu. Gitu deh. Nih yang bawa mungkin untuk besok sih.
So far lu orang astaga keceplosan. Fokus ke sini aja. Oke, ini yang ada risk assessment-nya juga secara value, business viability, usability, dan juga feasibility tuh gimana. Bisa ditulis di bawah sini yang risk assessment. Ini discovery result, tempat untuk narok eh, apa ya, yang mau dikerjain, atau solusi yang mau coba dikerjain. Gitu. Ini kan tadi kan high levelnya kan, gambaran. Lah, ini keulang 2 kali ya ternyata. Ini nggak usah deh, gue baru sadar keulang 2 kali. Nah, dah di high level approach sama design page ada aja. Nah, user stories-nya tulis di mana? User stories-nya itu bisa ditulis di sini setelah high level approach. Gue tambahin. Sip. Ada yang mau ditanyain dari tugasnya juga kah? Atau Kak boleh ulang lagi biar saya lebih ngerti tugasnya. Sorry, yang mana? Yang tadi high level approach. Jadi kitanya itu mengisi yang bagian ini ya Kak. Yang saya juga lumayan nge-lag sih. Iya, nih. Yang tadi, sorry. Yang part solution exploration. Oke, solution exploration. Jadi kita ngisinya itu dengan menggunakan aplikasi yang kemarin ya. Mm-mm. Menggunakan masalah, lebih tepatnya masalah di aplikasi yang kalian udah pilih kemarin. Oh, oke oke. Ah, kalau kemarin kan baru masalahnya doang, sekarang baru nih ke apa namanya solusinya. Nah, solusi itu So, ya masih bersifat hipotesa. iya, solution saja ya yang buat dikerjakan. Enggak, atau semua di ininya. Semua bagiannya high level, user story sama design page. High level, user story, ya betul. Design page juga ini nggak harus semua ada, kayak nggak lu orang nggak harus ngedesain. Tapi kalau memang ternyata pengen all in, pengen effort banget dan pengen ngecoba untuk ngedesain ya nggak apa-apa. Karena faktanya kalau memang kayak tadi gue bilang PM kan palu gada. Kadang kalau ada perusahaan yang kekurangan desainer gitu kan, kadang kita juga suka diminta untuk bantu ngedesain. Walaupun cuma sekedar low fee-nya doang ya. Oh iya, Tapi baik. alhamdulillahnya so far gue belum pernah sih ngerasain kayak gitu. Ya. Baik, berarti untuk klarifikasi itu high level approach sama user stories ya yang di itunya yang kita Di desain apa page ini fokuskan. sebenarnya Hmm? ya sorry, desain page ini ada UX benchmarking karena kan tadi kan one of salah satu cara yang bisa dilakuin untuk define sebuah solusi kan ada benchmarking kan. Kalau memang improvement yang lu lakuin adalah apa ya, bukan cuma dari sisi user interface sih, user experience pun juga kayak gitu. Jadi di aplikasi lain tuh kayak gimana? Jadi apa ya? Kita adalah gambarannya gitu. Jadi ketika kita komunikasi ke stakeholders lain, let's say ke engineer ataupun ke designer, kita udah nyerahin nih contohnya di aplikasi lain tuh seperti apa. Kayak gitu. Oh, Fungsinya oke benchmarking. oke oke. Ya, maaf ulang lagi. Jadi kalau yang ngulang itu pokoknya yang high level approach sama user story saja dulu ya untuk kita ini latihannya. Hmm, Oke oke betul, tapi ya gitu would be good kalau lo orang bisa naruh UX benchmarking. oke oke. Ya, kasih Kak. Bang, Ada yang oi, kalau itu berarti UX benchmarking tuh kayak coba explore ini ya, kompetitif punya ya. iya, bisa juga pakai Ah, competitive analysis. Ini kalau gue ganti screennya, kalian ikut nggak berubah nggak sih? website sih kelihatan Basecamp, Ini kalian lagi di mana sekarang screennya? basecamp.com. Oh ya benar, gue pengen ngasih lihat sih. Nah, ini salah satu contoh UX benchmarking. Kayak gue bilang tadi kan
gue ngerjain e-wallet kan, gue ngelakuin yang namanya benchmarking dulu ke aplikasi-aplikasi lain. Nah itu tuh kalau kalian mau naruh itu kurang lebih gambarannya kayak gini, kayak ada screenshotnya di aplikasi lain tuh kayak gimana, terus journey-nya end to end tuh kayak gimana. Kayak misalkan ini kan mau nambahin payment method baru, dia entry point-nya dari account page, terus lo ke payment menu, nambahin payment method, verifikasi OTP, sampai akhirnya bisa nambahin e-wallet. Ini ada tampilannya kayak gimana, terus di aplikasi lain ini bagian paymentnya kayak gimana, gue taruh screen recordnya, terus ini naruh apa kekurangannya dari aplikasi tersebut tuh apa yang udah mereka coba gitu. Itu bagian UX benchmarking kalau memang mau naruh itu contohnya. Ada lagi yang mau ditanyain? Apa nih Ari? Oh ya, baca komenku bang. Ya aku baca. Visibility check isinya gimana di docs-nya. Hmm, oh ini ya, visibility check. Nah, kayak misalkan kayak gue pakai contoh yang tadi aja deh, yang payment yang gue kerjain karena itu lumayan teknikal banget. Kita tinggal ini kan walaupun ada kayak desirability, viability enggak sebenarnya kayak kalian nggak harus ngisi desirability itu pertanyaannya apa, terus viability itu apa enggak. Sebenarnya tuh kita tinggal kayak apa ya, bikin pertanyaan yang sekiranya tuh fungsinya untuk make sure ke stakeholders kita. Kayak misalkan tadi payment. Kita tinggal listing aja. Kayak misalkan kan nge-integrate payment ke Centra Payment. Nah, tinggal tambahin tuh. Ada nggak atau mungkin kayak itu sih, ada nggak table ataupun database yang affecting kena efek dari integrasi ini. Terus mungkin kayak mau nambahin e-wallet, kira-kira apakah ada API yang harus ditambahin gitu. Jadi kayak kita ngecek aja, kayak apa ya, ngetes, bukan ngetes kemampuan sih, buat pertanyaan yang kayak kurang lebih nyari tahu skill atau kemampuan si engineer itu kayak gimana. Sama kayak dari sisi internal kita tuh ada nggak yang kesenggol dari inovasi yang coba kita kerjain. Itu. Ini nggak semua poin sebenarnya harus ada, kayak desirability harus ada, viability nggak semua harus ada. Mostly tuh part ini ya pertanyaan-pertanyaan yang pengen kita tanyain ke engineer sih seringnya. Udah kejawab belum Bang Ari? Siapa yang nanya ke kamu Bang Ari? Yang nanya ke Bang Ari udah kejawab belum? Anjay nggak berasa 20:10, berarti malam ini nggak ada sesi kelompok dong. Maaf ya mentor-mentor, saya nggak sadar kelamaan. Ada lagi yang mau ditanyain? Tadi linknya udah gue kirim lagi di grup deh biar tidak tenggelam. Mana sih, ngeri salah grup produk gua. BK-nya dia. Loh salah. Ada lagi tidak yang mau Mau ditanyain? mau nanya bang, kalau Boleh. impact assessment itu maksudnya gimana sih bang? Impact assessment kriteria. Iya. Oh yang kemarin dong berarti. Ya udah nggak apa-apa. Wait, gua share screen lagi. Nah, impact assessment kriteria tuh sebenarnya bahas tentang matrix. Kalau kalian bingung apa itu matrix, bisa apa namanya baca-baca deck yang week 1 waktu itu gue pernah kasih di WhatsApp.
Kayak misalkan tadi masalahnya adalah recommendation tuh si Traveloka tadi. Nah, secara kualitas yang bisa kita ukur secara kualitatif berarti kan bagaimana rekomendasi itu bisa dibilang sesuai dengan kebutuhan users. Itu secara kualitatif. Tapi kalau misalkan ngomongin kuantitatif, karena itu berkaitan sama rekomendasi, yang dimana di dalam rekomendasi itu ada banyak pilihan-pilihan. Misalkan tadi gue bahas kan activity kan, ada banyak pilihan activity yang ada, itu kita bisa lihat dari, gue ngomongin teknikal nggak ya? Dari take up rate-nya. Take up rate tuh bisa dari CTR, ada yang namanya CTR, click through rate. Jadi kayak seberapa banyak users yang klik, baru klik ya, klik aktivitas tersebut gitu. Gua pelan-pelan. Sampai sini dulu paham nggak? Paham bang, meskipun agak pusing dikit tapi paham belajar Ya, pelan-pelan. karena yang memang ini teknikal banget. Jadi kayak gitu. Kalau ini, gue ajarin pakai chat GPT. Tanya aja, if I want to working on recommendation section, what metrics should I, kurang apa bahasa Inggrisnya? Gue lupa. Maaf, Kenapa bahasa gue Inggris jadi apa, lupa? Kak? Hah? Maaf, bahasa Inggris apa tadi kedengarannya? Saya ini. Ukur. Gue lupa. Oh, oh, Measure. ya measure. Nah, kenapa gue tiba-tiba suka lupa kayak gitu? Kayak gini. Kalau kalian bingung nentuin apa impact assessment, bisa kayak gini. Tadi kasih tahu nih, tuh engagement matrix. Nah, yang gue omongin kan, ada CTR, ada engagement rate. Terus juga ini kalau memang apa ini completion watch time dan lain-lain, ini kalau misalkan tadi case-nya lu ngambil kayak Netflix gitu kan yang berkaitan sama watch time, session length, subscription juga. Ini karena GPT Go udah banyak nge-consume kerjaan gua. Tapi mungkin ya ini sih yang awal tadi engagement matrix nih. Kayak yang apa di quantitative matrix tadi itu bisa kalian taruh, salah. Mana sih? Oh, ini dia. Bisa kalian taruh ini tadi kuantitatif CTR gitu. Baseline-nya, untuk baseline-nya karena ini kan mostly adalah data perusahaan karena kan kita pakai aplikasi orang kan. Itu untuk angkanya kalian bisa ngasal sendiri. Misalkan CTR rekomendasi kita sebelum di-improve itu ada sekitar 45% gitu. Berarti ya udah tinggal isi aja baseline-nya 45%. Terus targetnya dengan apa inovasi yang mau kita kerjain tuh hopefully itu ningkat ke berapa persen. Kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi kah atau dibingungin seputar impact nih? Atau mungkin seputar yang lain? Apa ini gue udah mention? Gimana? Udah aman dari tugasnya? Kalau ada yang mau ditanyain dari apa? Hari kemarin juga boleh.
Bang Ari, balik ke main room 22.40. Oke. Sekarang jam 20.16. Test case. Oh ini. Test case itu nanti ada sessionnya sendiri. Jadi nggak apa-apa, kosongin aja dulu. Test case itu ketika apa ya, solusi yang mau kita coba implement tuh udah lengkap, kita tinggal bikin deh tuh dokumentasi tesnya. Nanti yang bakal dibawain sama Kak Sasha Reina di day keempat. Jadi dikosongin dulu, itu tidak apa-apa. Ada lagi, ada lagi. Ya betul. Intinya isi yang udah dipahamin aja dulu. Kalau ada yang bingung, bisa manfaatin waktu pada saat FGD kayak setelah ini, atau one on one. Kemarin kan gue juga udah share spreadsheet jadwal ini kan, one on one. Kalau kalian mau one on one, mungkin ada yang belum ngerti. One on one tuh ya sesi mentoring, cuma ya sendiri-sendiri aja, walaupun kalian berkelompok di sini kan, tapi kalian juga dapat kesempatan untuk mentoring secara sendiri-sendiri lah antara kalian sama mentor-mentor kalian. Jadi tinggal di book aja jadwal-jadwalnya tuh. Nih yang ini loh guys. Nih kalian dapat 2 sesi masing-masing orang. Satu sesinya tuh 45 menit. Tapi bukunya jangan dadakan. Karena kan kakaknya kadang suka ada kesibukan ngedadak gitu. Jadi minimal ya H-1 lah untuk confirm. Tuh. Nih gua kalau ditandain merah, tandanya itu gua nggak bisa. Nih Nana. Jangan jangan sampai salah ya. Ada 2 nama Rehan. Kalau Raihan tuh ada sendiri Raihan yang ini. Kalau gua itu Tama, ada di yang pertama. Terus ini Virian. Oke. Oke, kalau emang sudah tidak ada yang ditanyakan karena ternyata balik ke main roomnya 10.40, mungkin boleh masuk ke apa ya, breakout roomnya masing-masing kali ya. Anyway, thank you teman-teman buat diskusi dan sharing kita malam ini. Sekarang mungkin boleh eh, apa masuk ke roomnya timnya masing-masing. Thank you semuanya.